Halo guys, salam kenal. Kami, Salsa, Devani, dan Edward hari ini akan bertemu dengan seorang narasumber yang sangat terpercaya untuk video yang spesial ini. Ingin tahu siapa? Mari tonton sampai habis. Guys, kembali lagi di Sejarah Berbicara. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Saya Edward dan teman-teman. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan, hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Wah, siapa ya kira-kira? Beliau itu sangat ahli di bidangnya. Kalau soal ilmu, wah, seperti tidak tertandingi. Baik pula, Siapa ya? salah satu guru favorit saya. Siapa ya beliau? Siapa ya? Nggak tahu. Devani tahu siapa? Nggak tahu. Oh, Bu, lagi ngobrol ibu. Seru juga ya ngobrol bertiga doang. Iya bu. Nggak ada temennya. Cukup bertiga. Boleh duduk kali. Silakan ibu. Silakan. Oke. Pakai ada minum kopinya nggak? Oh boleh, nanti kita siapkan ya dari kopi kenangan ya, supaya kita mengenang dulu. Oke. Baik semuanya, mari kita sambut Ibu Dandi. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu. Ibu apa kabarnya hari Baik. ini? Baik. Terima kasih ya Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang sebentar dengan kami. Oke. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan kepada kami sedikit dari pengalaman Ibu. Siapa tahu kami yang generasi muda bisa belajar banyak dari Ibu. Pengalaman apa tuh? Mengenai masa Orde Baru Ibu. Masalah Orde Baru. Iya Ibu. Orde Baru itu kan dimulainya setelah Orde Lama tentunya ya. Iya. Orde Baru itu dari 1966 dan pada saat itu dipimpin oleh siapa presidennya? Bapak Presiden Soeharto. Nah, di masa itu Presiden Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun. Kalau dimulainya Orde Baru itu ibu baru berumur belum tua ya, belum tua. Masih kecil, baru berumur 3 tahun. Tetapi di perjalanan hidup ibu untuk masa Orde Baru, kalau dibandingkan dengan masa sekarang, yang ibu alami sih banyak ya, banyak. Lalu kalau misalkan bandingkan, itu tergantung daripada manusianya menerima atau tidak, berpikirnya positif atau negatif. Kalau disuruh membandingkan, misalnya dari segi politik, kalau segi politik, kalau masa Orde Baru hanya ada 2 partai, 1 golongan, ya kan? Itu kan waktu belajar ya, Partai PDIP dan Partai P3. 1 itu golongan karya. Tapi masa sekarang partainya sampai nggak bisa hafal, ya. Habis partai A muncul A+, muncul lagi A++ dengan berbagai macam karakter pemimpinnya. Tapi kalau masa di Orde Baru, politik yang begitu tidak ada tuh. Terus yang kedua, untuk masa politik, katakanlah politik seperti kita ini, multimedia. Kalau dulu orang nggak boleh asal sembarangan ngomong, dan itu berkesan buat ibu. Apalagi misal TV aja, dulu kita tuh cuma punya TVRI, yang kita tonton juga seru banget, adanya Aneka Ria Safari, Kamiraria gitu ya. Nah, kalau sekarang banyak acara TV dan sepertinya kurang untuk disaring. Kenapa ibu bilang kurang disaring? Misalnya seperti berita, kalau dulu misalkan ada pembunuhan nggak ditunjukin itu, jadi rasa kita oh ya sudah, hanya mungkin dibacakan, tidak ditunjukkan gambar. Kalau sekarang mutilasi diliatin. Nah, jadi kalau
sekarang terlalu berani, ya. Bukan berarti kalau reformasi harus membuka semua, enggak. Jadi adalah benar-benar kita tuh ada arahannya dari pemerintah. Itu untuk politik. Jadi tidak ada lagi yang namanya teriak-teriakan. Jadi politiknya di situ kalau ibu alami sih aman, gitu ya, aman. Terus masalah ekonomi. Kalau masalah ekonomi, kalau kita bandingkan dengan harga sekarang gitu ya, di masa dulu ibu awalnya bekerja itu kalau dilihat dari gajinya harus bisa mengevaluasi ya, menilai. Misalkan ya kita belajar aja untuk hal yang memang itu berlangsung seterusnya. Misal ini karena ibu-ibu, harga emas pada waktu itu jangan katakan tahun 60-an atau tahun 80-an, ya boleh 80-an, itu harga emas 1 gram itu hanya di 20.000. Katakanlah bahwa pada waktu itu gaji kita cuma di, katakan ya, hanya penghitungan pembanding 100.000, ya 100.000 berarti saya sudah mendapatkan 5 gram emas, gitu kan. Nah sekarang gaji misal kan 3 juta, sementara harga emas itu sudah hampir di 900. Dapat nggak 5 gram? Kalau zaman dulu kita bisa dapat 5 gram, sekarang kalau dapat 3 juta, katakan UMR yang biasa, jangan UMR DKI, 3 juta dibagi dengan 900.000 1 gramnya, hanya sekitar 3 gram. Padahal dulu dapat 5 gram. Nah sekarang kalau bilang ekonomi makin maju, nah kita ibu-ibu kan menghitung itu jujur aja. Dulu bisa kok, ya zaman dulu anaknya banyak bisa makan dengan baik. Sekarang uangnya banyak, anaknya tetap nggak makan. Karena apa? Sistem GoFood, gitu loh. Ya kan? Jadi makin era makin modern, bukan makin berhemat, gitu tuh. Jadi ketika sudah teknologi canggih, oke, canggih, kita harus ikutin yang teknologi modern itu. Tetapi apakah teknologi modern ketika kita evaluasi untuk yang sebelumnya di era Orde Baru, wow, rasanya beda banget. Untuk seperti ibu ini yang bisa, ya katakan katanya ibu guru matematik menghitung dong, ya, bedanya di mana? Itu untuk segi ekonomi. Kalau dari segi sosial, yang namanya di zaman Orde Baru itu ada yang disebut kelompok pencapir. Kelompok pencapir itu kelompok di desa-desa itu ada kelompok pencapir untuk mencari musyawarah untuk mufakat. Di RT juga ada begitu kelompok pencapir. Nah sekarang semua orang sibuk, ada nggak lagi kelompok pencapir? Nggak ada, gitu, ya kan? Sekarang ada nggak misalkan di bank budaya ngantri? Nggak ada. Kalau mau transfer masuk aja ke ATM, taruh tuh duit, dihitungin sama tuh si mesin, ya kan? Ketika yang namanya sosial, ketika kita antri, kita lihat teman kita yang capek, kita juga diuji kedisiplinannya, diuji juga ketabahan di antrian. Jadi memang kalau dibandingkan, menurut ibu yang memang sudah umumnya di zaman Orde Baru, ya lebih nyaman. Menurut ibu, pengaruh apa yang terjadi dari masa Orde Baru sama sekarang? Pengaruh teknologi. Pengaruh teknologi. Bagaimanapun sesuatu yang baru itu harus diuji coba dulu.
positif negatif pasti punya. Iya. Ya, tergantung yang menerimanya gitu ya. Misalkan kayak teknologi yang zaman sekarang canggih, handphone canggih, yuk manfaatkan dengan baik, bukan menjadi disalahgunakan gitu. Berperan banget di era saat ini. Yang merusak teknologi, yang membetulkan teknologi. Kenapa ibu bilang membetulkan? Di rumah sakit, karena teknologi canggih maka bisa menelusuri penyakit yang paling dalam. Melalui apa? Masuk sinar, teropong sinar. Kalau dulu kan enggak. Ketika operasi apa? Black dulu panjang. Gitu kan? Nah sekarang mengambil sesuatu penyakit cukup dengan laparoskopi, lasernya dicapit dikit tanpa black-blackan. Itu teknologi yang harus dimanfaatkan, tapi juga jangan teknologi yang membuat hancur. Akibat dari teknologi canggih, jarinya bermain, timbullah jari membawa dusta gitu kan. Itu yang terjadi, efek dari teknologi. Baik, terima kasih Bu. Boleh diberitakan tapi nggak usah harus dikulitin sampai ke kulit-kulitnya. Yang sekarang kan dikulitin, kulit sampai paling lapis paling dalam. Itu bukan urusannya. Gitu. Jadi ya segala sesuatu ya harus ada aturan mainnya. Jadi kalian juga sebagai generasi penerus ambil positif yang dari orde lama, ambil positif dari orde baru, ambil positif dari reformasi. Ya, bagaimanapun juga seperti tadi, evaluasi aja dulu. Itu masih harga emas ya. Bagaimana dengan harga yang lain? Bagaimana dengan politiknya? Itu gunanya kalian disuruh belajar lagi. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau kita omongin? Ya, sudah Bu. Baik, ada lagi? Oke. Terima kasih, sukses buat kalian bertiga. Kasih ya Bu. Kasih ya Bu. Terima kasih banyak, Ibu. semuanya. Terima kasih pada para penonton sekalian. Sampai kita berjumpa di lain waktu. Wah guys, tadi cerita dari Bu Dandi itu benar-benar membuka pengalaman baru ya. Ya. Jujur loh, dulu aku nggak tahu secara lebih detail tentang masa-masa itu. Wah, cerita tadi sih detail banget. Semua dibahas. Sebenarnya sih kalau ada waktunya, bisa sampai maghrib mungkin kita masih ngobrol. Ya, betul. So guys, it's time to quiz berhadiah. Silakan Edward. Oke, buat kalian yang udah merhatiin tadi, pasti tahu jawabannya ya. Terutama buat yang demen sama emas. Nanti kuisnya berhadiah loh. Hadiahnya apa? Hadiahnya Apa? masuk. Masa iya hadiahnya emas? Hadiah menyusul. Menyusul ya guys. Oke, pertanyaannya itu, berapakah harga emas di zamannya Bu Dandi? Nah, buat yang dengerin cerita Bu Dandi pasti ingat. Ditunggu ya jawabannya. Ditunggu juga hadiahnya. Dadah. Dadah.